Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Atas perkenaan Tuhan pada malam hari ini, kembali kita boleh melewati satu hari ini dengan berbagai aktivitas dan juga kegiatan kita. Tentunya itu semua adalah berkat pertolongan daripada Tuhan saja. Pada malam ini kita akan merenungkan firman-Nya, kita akan bersama-sama membaca dan juga mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta hikmat Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Untuk itu berkati kami sekalian Tuhan, sebab kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 dan juga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, Ibu Bapak sekalian. Jadikan Allah pusat doa merupakan tema perenungan kita di Senin malam ini. Doa sudah sering sekali kita mendengar mengenai apa itu hal berdoa. Sebab ketika kita menjadi seorang Kristen, sedari kecil kita telah diajarkan untuk berdoa. Mengapa demikian? Mengapa kita diajarkan untuk berdoa dari kecil? Sebab dengan berdoa, maka kita melakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan berdoa, maka kita bisa menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan-pergumulan pribadi kita kepada Tuhan, pergumulan di dalam keluarga kita, pergumulan di dalam pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Melalui doa, bagi kita yang merasa bahwa diri kita hanyalah seorang diri, melalui doa kita memiliki seorang sahabat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus adalah sahabat setiap kita, sahabat Ibu Bapa dan juga sahabat saya. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai sahabat kita? Karena Ia memang sudah seperti teman kita, yang akan selalu menemani kita, mendengarkan keluh kesah kita, dan juga memberikan kesempatan dan juga memberikan nasihat-nasihat bagi kita ketika kita berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Nah, pada malam hari ini, Ibu Bapak, bacaan kita mau mengajak kita untuk bagaimana sebenarnya hal berdoa itu harus kita lakukan. Kalau kita melihat di ayat yang setelahnya, yaitu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 adalah merupakan doa Bapa kami. Di sini adalah dicantumkan bagaimana doa Bapa kami dikatakan sebagai doa yang sempurna. Mengapa dikatakan doa yang sempurna? Karena di dalamnya sudah ada terdapat unsur-unsur yang pertama, unsur untuk menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dan selanjutnya kita bersyukur atas berkat Tuhan, dan juga kita mengakui setiap dosa-dosa kita, dan juga kita menyatakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Sumber Hidup, sahabat sejati kita. Kita memohon bimbingan Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pasti semua dari kita memiliki cara berdoa masing-masing kepada Tuhan. Ada yang berdoa bersama-sama dengan keluarganya, ada yang berdoa secara pribadi,
tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda yang saya maksud adalah kita tidak harus melakukan sikap doa untuk berdoa kepada Tuhan. Ada sebagian orang yang melakukan doa hanya dengan dia berkomunikasi kepada Tuhan. Seperti berbicara sendiri, menanyakan kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan, ataupun ketika kita akan keluar dari rumah, ataupun ketika kita di dalam perjalanan, kita mengatakan di dalam hati kita, Tuhan tuntun saya, dan juga Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kiranya Tuhan mau menuntun perjalanan saya ke depannya. Jadi cara kita berdoa, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan tentu berbeda-beda. Tetapi kebanyakan dari kita berdoa dengan tangan yang terlipat dan juga mata yang tertutup. Nah, pada malam hari ini bacaan kita mau mengingatkan kita bahwa janganlah kita berdoa seperti orang yang munafik. Di sini Tuhan Yesus mau menyinggung mengenai petinggi-petinggi agama, yaitu orang-orang Farisi yang dikatakan sebagai imam-imam juga. Mereka yang harusnya menjadi teladan, tetapi ternyata menunjukkan hal yang tidak baik, terkhususnya di dalam hal berdoa. Sebab mereka berdoa di depan-depan pintu gerbang ataupun ingin dilihat oleh orang bahwa mereka adalah orang yang saleh. Mereka ingin diketahui bahwa mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang mau benar-benar melakukan firman Tuhan. Orang yang sangat taat akan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, Ibu Bapak, kita sendiri dapat melihat bahwa orang-orang Farisi dan para imam ini tidak benar-benar mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena mereka hanya mencari muka. Mereka ingin dipuji oleh orang-orang atas kesalehan mereka. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya Tuhan ajarkan bagi kita. Mereka juga kerap kali membicarakan orang. Mereka kerap kali merencanakan kejahatan. Oleh sebab itu, disinilah Tuhan Yesus berkata kepada kita sekalian, yaitu khususnya di dalam bacaan kita, kepada orang-orang Farisi dan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, bahkan pada saat ini. Kita mau dituntun Tuhan Yesus untuk mau berdoa dengan kesungguhan hati kita. Jangan berdoa seperti orang yang munafik. Jangan berdoa hanya untuk dikatakan bahwa kita adalah orang yang saleh. Kita berdoa supaya kita dilihat oleh orang. Tetapi baiklah kita masuk ke dalam kamar kita masing-masing. Kita mengunci pintu. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hal ini sulit dilakukan. Tetapi jikalau kita benar-benar mau melakukannya, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinlah kita akan memiliki ketenangan yang sangat tenang di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita tidak harus bersembunyi di mana kita berdoa. Tetapi ketika memang kita bersungguh-sungguh berdoa, baiklah kita berdoa dengan kesendirian kita. Kita berdoa dengan benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga kita benar-benar mau mengakui keagungan Tuhan. Supaya doa kita benar-benar hanya untuk membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan juga kita benar-benar datang kepada Tuhan sebagai seorang sahabat kita yang mau mendengarkan kita, yang mau mendengarkan curahan hati kita, yang mau selalu datang membantu kita di setiap keadaan kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teman seperjuangan kita di dalam melalui perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Di tengah-tengah masa penderitaan kehidupan kita, di tengah-tengah wabah pandemi yang begitu maraknya pada saat ini, mari kita bersama-sama mendoakan sesama kita yang di dalam kelemahan tubuh. Mendoakan sesama kita yang di dalam pergumulan berat di hidupnya. Mendoakan sesama kita yang benar-benar mengalami kekecewaan, kegundah-gulahan di dalam hatinya. Dan juga kita mendoakan diri kita supaya kita dimampukan untuk mendoakan sesama kita. Dan kita pun dimampukan untuk melakukan berbagai kebaikan di tengah-tengah keadaan kita. Baik itu suka maupun duka. Kita dituntut Tuhan untuk melakukan berbagai kebaikan. Sebab akan ada masanya nanti Tuhan yang akan memberikan kita suatu rancangan yang sungguh luar biasa. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita berdoa dengan benar? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat doa dan juga kehidupan kita sehari-harinya? Ataukah sudahkah kita menjadikan doa sebagai alat berkomunikasi dengan Tuhan?
Jikalau belum, marilah kita jadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Kita jadikan doa sebagai alat komunikasi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang sang sahabat kita dan juga Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Dan juga Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan secara khusus. Seperti ketika kita melakukan ibadah ataupun melakukan renungan malam seperti pada saat ini, baiklah kita berdoa dengan kesungguhan hati kita. Setelah renungan ini, kita benar-benar mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, janganlah kita pernah memanfaatkan doa sebagai alat untuk memaksakan kehendak pribadi kita kepada Tuhan. Sehingga kita berdoa hanya untuk ketika kita sedang ada maunya saja. Janganlah kita berdoa demikian, tetapi berdoalah untuk setiap keadaan, baik itu keadaan syukur, keadaan sukacita, duka cita, dan keadaan apapun, berdoalah kepada Tuhan. Sebab melalui doa, Tuhan menginginkan agar kita menjadi lebih dekat lagi kepada Dia. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangatlah menjalani kehidupan ini, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa kita, dan juga pasti kita akan dituntun oleh Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan, dan juga kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati berbagai hal dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi penyejuk hati kita dan juga dapat menjadi penuntun langkah kita untuk melakukan berbagai kebaikan di tengah-tengah kehadiran kita di dunia ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Pada malam hari ini, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menuntun kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami untuk melakukan aktivitas di satu hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami, baik itu yang akan kami lakukan di esok hari maupun di hari-hari yang selanjutnya. Tuhan tolong kami, ajar kami supaya kami dapat selalu melakukan berbagai hal dengan selalu mengingat Tuhan. Ajar kami untuk selalu mendoakan setiap apa yang kami usahakan, supaya kami boleh selalu menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami pribadi, dan juga kehidupan berkeluarga kami. Tuhan tolong kami di dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami demi masa depan kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat dimampukan, diberikan kekuatan dan juga kesabaran untuk melewati berbagai proses yang ada di depannya. Berkati kami sekalian, berkati segenap kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesembuhan yang sejati. Tuhan berikan kami pemulihan yang asalnya daripada Tuhan saja. Berkenan memberkati istirahat kami di malam hari ini, supaya besok pagi dengan perkenaan Tuhan kami boleh kembali bangun untuk melakukan berbagai aktivitas kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan selalu menjaga komunikasi kami kepada Tuhan dengan doa-doa kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan saja. Ini kami, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.